orangnya pukul-pukul orang ini. Yuk, silakan. Belum mulai belum? Belum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarwi Firdansyah dari Fakultas Teknologi Informasi bersama teman saya Abdurrahman dari Fakultas Teknologi Informasi juga. Semester berapa ini? Semester 5, Pak. Oh, Sebelumnya saya bersama Bapak Dr. Haji Soni Pamuji Laksono M.Kes.AIFM. iya, betul. Mohon dikoreksi Pak, apakah ada kesalahan? Iya. Di sini tujuan saya ingin mewawancara Bapak tentang bagaimana kondisi komputer jaringan di Fakultas Kedokteran ini dan menggali apakah layanan jaringan komputer saat ini sudah memenuhi kebutuhan user. Di sini saya akan lanjut ke pertanyaannya. Pertama, pertanyaannya, berapa banyak user di Fakultas Kedokteran ini, Pak Dokter? Oke, user ya. Itu semua dosen tetap ya. Dosen tetap kita ada 115 ya Mbak Dian. Tapi ada dosen yang aktif, ada yang tidak aktif. Ya, terus kemudian ditambah user juga, dosen tidak tetap. Ya. Dosen tidak tetap itu juga ada. Ya. Jadi mungkin dosen tidak tetap berapa ya? Ada sekitar 30, 40 tuh ya. 40-an ada ya. Dosen tidak tetap. Kemudian tendik ya. Tendik itu setiap lab ada ya. 30 ya. 30 ya kira-kira. Ya. Jadi sekitar berapa? Hampir 200 orang ya. Itu dari kuantitatif, dari jumlah ya. Terus kemudian apa lagi pertanyaan tadi? Yang kedua? Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana pembagian akses jaringan di kedokteran ini? Seperti perangkat dosen, ruang kelas, laboratorium komputer, wifi di setiap ruangannya, Pak. Ya. Jadi kalau yang setahu saya nanti mungkin coba diklarifikasi juga. Itu kalau penggunaan wifi yang berasal dari apa namanya pusat CMIS, apa namanya pusat IT ya, di bawah itu ada dosen tersendiri, dia punya akun ya, akun sendiri wifi-nya. Terus kemudian dari tendik punya sendiri, mahasiswa punya sendiri. Nah itu dibedain ini kalau nggak salah 3 itu ya, sehingga mungkin pembagian untuk terkait dengan kecepatan itu. Jadi saya tidak tahu deh secara rincinya itu ya, nanti kan teman-teman di IT yang lebih paham. Tetapi pembagiannya seperti itu ya. Jadi kalau kita sekarang seperti ini, saya menggunakan wifi yang khusus akunnya dari dosen ya. Dosen itu ada 2, dosen yang WPA, itu saya nggak tahu bahasanya, dosen WPA, tapi ada juga dosen yang akunnya tidak ke WPA. Saya nggak paham ya, mohon maaf, itu di IT-nya karena saya bukan orang IT. Setahu saya itu ada 2 macam ya. Yang lain kalau guest tamu juga kalau nggak salah disediakan ya. Tapi itu pengaturannya memang selalu dari apa sih nama kita, CMIS apa namanya sekarang tuh, CEMIS ya, yang tempatnya Mas Wisnu di bawah. Itu pengaturannya bukan khusus Fakultas Kedokteran ya, kan semua pengaturannya sentralisasi gitu kan. Itu kira-kira. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga, apakah komputer yang ada di Fakultas Kedokteran ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan user, Pak Dokter? Oke, kalau sebagai user, sebagai dosen, speknya sih cukup ya, kalau menurut saya sih spesifikasinya cukup. Cuman untuk RAM-nya yang mungkin banyak keluhan juga yang kadang-kadang suka lambat ya. Nah itu mungkin dari aspek apanya itu. Tapi kebutuhan dosen kan paling mempersiapkan materi untuk kuliah, pembuatan PowerPoint, artinya pakai Microsoft Office ya, Office, kemudian Word, kemudian untuk googling apa namanya itu, kalau istilah kita mendownload ya materi misalnya anatomi, ada atlas, nah itu kan cukup besar tuh. Nah itu kadang-kadang memang agak
lama. Ya, untuk materi kuliah kita coba membuat PowerPoint, itu keluhan-keluhan dosen kadang-kadang di situ. Kalau yang lain, terutama yang terkendala nanti yang kalau mau masuk ke server luar, misalnya dosen ya mau upload terkait proposal ya ke Dikti gitu ya, misalnya ada kompetisi gitu ya untuk penelitian atau pengabdian masyarakat yang harus ke Dikti, itu pada saat tertentu di mana mungkin seluruh Indonesia sedang mengakses ke servernya Dikti, kita susah. Itu pengalaman saya waktu di rektorat, itu saya kebetulan mengelola semua fakultas untuk pengabdian masyarakat. Jadi pada waktu mau masuk itu butuh waktu kadang sampai 2 hari. Jadi ada proposal nih, dosen mau bikin proposal udah selesai, kita udah approval ya di rektorat, terus kan upload tuh ke Dikti gitu ya. Nah itu terkendala kalau sudah tinggal deadline-nya misalnya tinggal 2-3 hari lagi, dan itu yang saya terakhir itu di rektorat kan 2017 ya, itu yang saya hadapi, dan siasatnya adalah malam. Jadi bayang nggak, saya kadang-kadang nggak pulang ya, saya di rektorat dulu di Warek 3, jadi saya harus pulang malam sampai jam 1 jam 2 untuk bisa upload teman-teman dosen dari semua fakultas masuk. Karena ini kan pada tanggal hanya ditutup dia kan servernya ya. Nah itu yang sempat terjadi, dan sepertinya sih mungkin saya tidak tahu ada kaitannya nggak dengan networking kita gitu ya. Kalau yang saya komunikasikan dengan Diktinya ya memang kan overload. Nah besokannya atau menjelang subuh tuh mungkin karena kosong ya, oh itu cepat, tapi itu menyebabkan kita terkendala ya. Artinya kinerja teman-teman dosen yang mencoba upload proposal ya, itu jadi masalah. Kalau misalnya nanti pada harinya dia nggak bisa sampai ke Dikti, nanti kan nggak dinilai. Jadi kan RC juga yang penilaiannya menjadi kurang ya oleh Dikti, karena tidak bisa mengikuti kompetisi itu. Padahal masalahnya di situ. Itu yang selama saya di atas saya jumpai masalah itu. Kalau boleh silakan tahu, itu Dikti itu kayak semua fakultas ngirim tidak Pak? Nah itu kan dia pakai admin ya. Oh. Jadi saya kalau itu sebagai admin di universitas, jadi dosen nggak bisa ngirim langsung, jadi dia harus lewat kita dulu. Nah itu untuk dosen juga ada yang langsung ya, untuk dosen yang langsung ada, untuk yang melalui kita juga ada 2 waktu itu kalau nggak salah ya. Nah yang dari dosen pun juga nggak bisa, kadang-kadang akun passwordnya kita kasih mereka nggak bisa juga ya. Tapi kalau yang dari kita itu untuk ininya apa dulu tuh waktu kita kirim tuh kan ada surat approval, misalnya dosen bikin rektorat, dalam hal ini rektor mau approve proposal ini dari rektorat kan, rektor harus kirim. Nah itu yang kadang-kadang suka susah masuk ya, sama juga apalagi kalau ininya tebal, dia punya manuskripnya proposalnya tebal, nah itu lebih susah. Kan kayak perlu gitu Pak. Katanya Ini kayak banyak user yang masuk ke katanya seluruh Indonesia pada jam segitu gitu. Itu kita pernah coba ke helpdesk-nya ya di Dikti itu kita coba kontak itu, dan memang Dikti nggak bisa ngatasi kendala itu, sehingga biasanya kita, kalau saya sih biasanya siasatnya begini, tahun depannya dibuka lagi kompetisi harus masuk deadline-nya tanggal X, apa saya mundur. Jadi saya umumkan ke bawah itu adalah masuk 5 hari sebelum tanggal X. Itu adalah siasatnya kali begitu. Karena kalau semua barang-barang ya sudah, seluruh Indonesia akan terbayang ya berapa, mungkin bisa sampai jutaan yang menggunakan. Iya, apa mungkin itu diselesaikan dengan networking yang ada di lokal kita, nggak tahu saya. Lanjut ke pertanyaan keempat, berikan nilai 1 sampai 10 berapa puas Bapak dengan layanan jaringan komputer di Fakultas Kedokteran ini Pak Dokter?
jaringan ya. Iya, jaringan komputer. 10 itu sangat baik. 1 yang atau terbalik. Layanan jaringan komputer. Iya. Ini kan Satu yang paling bawah sampai 10 Jelek. yang paling bagus ya. 10 paling bagus. Iya. Layanannya. Layanannya. Kalau layanan tuh pada waktu kita mau akses gampang begitu atau gimana? Atau layanan dari unitnya, unit Misal IT. contoh misalnya jaringan di Bapak ini, Pak dokter ini sedang error. Nah, pelayanannya langsung dituntaskan di saat itu juga. Kayak langsung jaringannya tuh nggak lama gitu Pak errornya. Ada hitungan waktunya nggak? Menurut Yang dibilang baik tuh sehari, 1 jam, atau Ya. kalau 2 hari itu termasuk jelek, nah itu ya. menurut Pak dokter aja. Dulu terkadang kayak kemarin masuk ke layanan layar ya, itu kan mahasiswa juga pakai ya. Itu kalau lagi ada apa sih kan? Ada Ujian. apa sih? Maintenance ya. Ya maintenance. Kalau lagi di maintenance, ya itu memang kadang kendala lama ya. Nah saya tidak tahu apakah yang seperti itu dikategorikan, apakah memang harus kalau terjadi maintenance begitu harusnya ada apa namanya itu cadangan gitu. Backup. Harus ada backup sehingga maintenance itu tidak mengalami gangguan pada operasional kegiatan. Nah itu yang saya nggak paham. Tapi ya kalau menurut kami ya memang cukup mengganggu lah ya. Tapi saya nggak mengatakan sangat baik atau kurang. Ya intinya adalah yang bermasalah itu kalau pas lagi ada kegiatan kuliah ya, atau kalau kemarin juga kan online pakai praktikum ya, atau saat ujian. Nah, ini dari aspek dari sudut pandang kita sebagai dosen lah ya. Ya kalau misalnya ada gangguan itu ya artinya. Tapi kalau dikatakan sering sekali ya enggak terlalu gitu ya, enggak terlalu sering gitu kan. Kalau sering itu hampir setiap hari. Dan kalau setiap hari dan biasanya nggak cukup 1-2 hari ya itu kalau menurut saya udah kurang baik, itu mengganggu proses pelayanan. Ya paling-paling saya menganggapnya masih dalam konteks kategori yang yang biasa lah, tidak terlalu mengganggu secara urgent, secara substansial. Berarti nilainya 5. Di atas 5. Kalau 5 itu kan berarti tengah-tengah ya. Iya. Mungkin masih di atas 5 sih. Karena kami lihat juga kan sistem pengembangan sistem layanannya juga kan networkingnya terus dikembangkan terus kok. Saya lihat sudah cukup baik kalau kita coba mengakses. Kemudian untuk layanan di networking itu kalau misalnya kita perlu course kita nggak paham, itu juga ada penjelasan ya, kursusnya dan sebagainya. Saya rasa sih lebih lah itu, mungkin ya sekitar 7 bisa gitu ya. Tapi kalau maintenance tadi itu biasa, kalau menurut saya hal biasa. Cuman yang pernah terjadi juga kan kalau memang drop itu selama masa awal pandemi ya. Saya tidak tahu itu ya mungkin seluruhnya gitu. Kalau seluruh instansi mengalami hal sama, jadi kita susah juga untuk mengatakan bahwa di kita ini mengalami pelayanan yang kurang baik karena menyangkut seluruh gitu ya, seluruh Indonesia gitu. Tapi kan kesini pandemi sudah selesai, kami melihat tidak ya. Kemarin itu karena maintenance di substansi icon atau apa istilahnya saya nggak ngerti ya. Kalau misalnya kita buka layar itu ya, itu kan banyak yang dirubah-rubah gitu ya. Nah itu aja sih kalau melihatnya saya seperti ini. Tapi untuk ininya sih, kalau saya bandingkan dengan perguruan tinggi lain, kita udah termasuk lumayan. Saya kan sering muter ke seluruh Indonesia, bahkan kedokteran yang lainnya, IT kita termasuk lumayan. Ya, untuk networkingnya bagus. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana kecepatan internet di Fakultas Kedokteran ini? Apakah sudah mumpuni seluruh mahasiswanya, Pak Dokter? Nah, pengalaman saya ngajar di bawah
ground floor. Bawahnya ground floor apa itu? Kan ada tuh kalau kedokteran ya, yang paling dasar tuh ya. Iya, lantai dasar. Saya sih pernah nangkep, tapi tadi waktu pas kebetulan ada tutor, nggak bisa lagi masuk dengan username account-nya saya sebagai dosen tadi. Ya, saya pikir tadi jaringan dari, kan kita nggak bisa, nggak ada ini kan. Jadi saya pikir dari handphone. Jadi tadi, wah ini memang jaringan nggak bisa kali. HP kan bisa ya pakai. Kita nggak pakai wifi kan. Saya coba pakai wifi. Ini kayak di sini nih. Nah saya kerja di sini nih, ini pakai wifi. Masuk. Ini juga bisa. Tapi di bawah itu nggak bisa. nah itu juga yang jadi masalah kalau di kedokteran untuk mahasiswa. Mahasiswa itu di dalam langkah proses pembelajaran itu ada 2 langkah, ada 2 step. Step pertama itu namanya yang kita sebut dengan langkah 1, prior knowledge. Kemudian mereka break 2 hari mencari referensi di rumah. Hari ketiga mereka masuk lagi ke ruangan yang sama, kemudian dengan setelah mereka belajar dan sebagainya, dan kemudian mereka kembali dan membahas apa yang sudah mereka cari. Nah pada saat itu dibutuhkan akses, gitu kan? Karena ada saja yang sasaran belajar atau learning objektif yang mungkin masih kurang tepat oleh si dosennya tadi, diminta mereka untuk coba lihat cari di referensi lain gitu kan. Nah pada saat itu kan nggak bisa masuk, sedangkan di situ terkait dengan textbook ada keterbatasan. Kita sediakan di ruangan kecil itu ada lemari, textbooknya ada di situ. Tapi kan keterbatasan apa? Dalam konteks keterbatasan mungkin buat mahasiswa, tapi yang semester baru ya, baru masuk, keterbatasan mereka untuk kecepatan mencari di dalam buku teks itu dengan menggunakan ini jauh lebih cepat kan. Kalau di sini dia tinggal ketik aja gitu ya, apa yang dia ketik pasti keluar kan gitu. Kalau dicari URL ini referensi sumbernya dari buku yang bisa dipertanggungjawabkan, nanti tinggal validasinya di situ aja kan. Kalau kita lihat bukunya sudah bagus ya gitu kan. Nah, tapi mencari buku yang ada di lemari lebih lama, waktunya hanya 2 kali 50. Sehingga menurut saya kalau untuk itu yang di bawah ya, apa sih namanya, di bawah ground floor itu apa ya, pokoknya di basement lah katakan, paling bawah tuh ya, di ruangan tutorial, kita istilahnya namanya ruangan tutorial dan ruangan skill lab. Nah di situ yang mungkin aksesnya terkendala, dan itu menurut saya prioritas. Kenapa? Karena memang setiap hari proses pembelajaran tutorial itu berjalan, dan skill lab mungkin nggak terlalu memakai ini tutorial terutama yang jadi proses belajar model barunya di kurikulum KBK kedokteran itu namanya tutorial. Nah itu yang nggak boleh, harusnya jaringan itu harus bisa. Nah itu bagaimana caranya saya tidak tahu, karena kalau yang ini kan ini LAN ya, namanya kan pakai kabel kan, lancar. Tapi kan kalau mahasiswanya ada 10 kan menggunakan kan cuma disediakan satu PC di satu ruangan. Mereka kan cuma mencari kan, jadi cuma bisa satu orang pakai PC-nya, sedangkan mereka harus bisa cari referensi masing-masing. Nah, itu yang masalah. Jadi ini sih bagus di PC ya, pada waktu disambungkan ke LAN, nah bisa. Kecuali ini saya orang udah nggak tahu nih, sejak pandemi udah nggak bisa hidup, makanya saya selalu pakai laptop sendiri. Nggak tahu, katanya sih harusnya di upgrade lagi, tapi belum di upgrade. Tapi sudah ada sih kebijakan itu, sudah ada, cuma yang di tempat saya aja belum. Nah itu kira-kira yang di mahasiswa. Kalau di lantai-lantai atas praktikum kuliah enggak, dosen kadang-kadang pakai PowerPoint ya. Itu kan langsung. Mahasiswa juga enggak, praktikum mahasiswa jarang buka referensi, jadi lebih banyak langsung mengerjakan. Jadi terkait dengan akses jaringan enggak terlalu terkendala. Mungkin di lab penelitian yang fakultas kedokteran ya, mungkin itu juga, tapi kan dia di atas ya, selama masuk pakai akses LAN mungkin enggak, dan di atas selama masih pakai wifi juga bagus kok menurut saya.
Saya coba ini HP saya juga di ruang praktikum akses bagus, kecuali bawah. Di kendala di lantai paling bawah. Paling bawah di ruang tutorial namanya. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini ada kesulitan, keluhan atau gangguan terhadap jaringan? Dokter. Gangguan jaringan ada sih ya, tapi kalau dibilang rutin enggak lah. Itu tadi mungkin karena Aksesnya. akses ya. sama cakupan jaringan. Kayak misalnya kalau di rumah kadang-kadang kalau lagi masalah dengan terus medianya gitu loh, itu juga kadang-kadang bisa juga, tapi saya nggak tahu di sini penyebabnya dari mana. Yang kedua ini, sekarang ini kan setelah era pandemi ya, kita dulu ini kalau ngeprint ini masih hidup dulu kan, kalau ngeprint kan di sini kan langsung kan ke jaringan, karena kan pakai apa sih namanya kalau printernya printer jaringan. Jadi kalau tinggal ini siapapun juga satu printer kan, nanti kan keluar ya, aksesnya kan dari situ, tinggal ngeprint di situ, alatnya kan di sini. Jadi dari ruang sono, dari mana-mana, asal aksesnya ke printer ini ya keluar di sini gitu kan. Nah sekarang jadi masalah setelah ini banyak aktif, sama juga di tata usaha juga begitu, pakai ini kan Ya mungkin. nggak bisa, ngeprintnya jadi terkendala. Dan ini untuk administrasi sangat besar masalahnya, nggak tahu gimana caranya, karena gimana ya, mau dikirim email, tapi kan jadi lebih memperlambat pekerjaan, harus di email dulu, dibuka, nggak tahu bisa buka pakai email. Biasanya sih kita langsung ngeklik print, Ya. print apa namanya, langsung situ kan, tapi LAN kan. Nah ini kan enggak, ini wifi semua ya, bagian administrasi juga begitu, banyak kan pakai wifi kan. Nah itu nggak bisa. Nah itu setelah mulai aktif, kita keluar dari daring masuk pada luring, ya sudah. Nah ini barangkali ya yang kendala terbesar ya. Kalau di mahasiswa itu enggak, mereka kan enggak menggunakan itu, mereka juga ngeprint enggak. Ya kalau untuk surat menyurat nggak juga masalah sih, internet pakai kirim pakai webnya IRC nggak ada masalah. Yang masalah pada waktu memang dibutuhkan ada hard copy yang harus di print out, itu terkendala. Tapi di administrasi itu juga mahasiswa atau dosen mungkin mau ngeprint ya, kadang-kadang kan perlu arsip file ya, dokumen-dokumen terkendala, sulit. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bentuk gangguannya, seberapa sering gangguan tersebut terjadi itu Pak? Kalau sekarang ya gimana ya kan, pokoknya sejak pandemi menggunakan ini, dan karena di sini juga belum upgrade, dan saya nggak tahu kenapa ya setelah pandemi itu harus banyak komputer yang PC yang di upgrade, tapi karena mungkin loadnya terlalu banyak di CMS sehingga banyak yang juga belum di upgrade. Ya itu tadi mungkin yang belum di upgrade terkendala, tapi saya nggak tahu di fakultas lain. Kalau di sini sih kebetulan masih banyak pakai ini jadi. Laptop. Tapi ini jalan, kalau yang di TU sih jalan. Cuman aksesnya mungkin ya. Tapi kan di sini ada juga di bawah, soalnya kan ada bagian P2K dan sebagainya. P2K juga pakai aksesnya masih bisa sih. Cuman tadi kalau terkendala lagi ada di sini, terkendala di PC-nya pas waktu dialihkan ke laptop itu kendalanya pada waktu mau dihubungkan dengan printer itu. Berikutnya, apakah ada perawatan rutin komputer di jaringan fakultas kedokteran ini, dokter? Kalau namanya perawatan rutin, saya juga bukan di sini. Kalau ada kendala aja, kita lapor. Misalnya nih, jalan gitu kan, jaringan, kita lapor ke CMS kan, lapor CMS, nanti ada stafnya datang, dosen juga itu, semua dosen ada kendala udah lapor. Tapi maintenance rutin karena gini, ini kan kebijakannya itu sentralisasi. Karena tadi fakultas kedokteran tidak mempunyai IT-nya sendiri khusus. Setiap
itu kan nggak ada itu, semua sentralisasi kan. Nah, jadi ya mungkin, tapi kalau di bawah di mana di server sana di tempat itu mungkin ada, tapi tidak tahu. Tapi kalau terkait dengan user di sini kan ya jadi kita user semua ya, pengguna semua. Maintenance-nya apa ya? Jarang tuh. Paling 5 tahunan bukan maintenance ya. Suka di-upgrade terus. Diganti. Ini kan outsourcing kalau nggak. Ini tuh dulu awal-awal kita beli ya sih. Kesini dalam 5-10 tahun kali ya. Itu mulai ini kan ganti semuanya. Jadi kita outsourcing dari luar, bayar sewa. Nanti setiap 5 tahun ya, mau rusak mau enggak ditarik semua baru. Kenapa namanya outsourcing itu? Kalau beli kan beda ya. Jadi kalau beli berarti kita harus maintenance. Jadi kayak ini saya sebutin jadi bukan maintenance. Maintenance tapi dikerjakan oleh yang punya ini. Yang punya. Setahu saya ya, kebijakan dia. Karena ini belum ada penggantian lagi kan. Jadi kalau menurut saya udah lebih sih 5 tahun ini. Belum dilakukan lagi. Ya itu tadi mungkin kebijakannya nunggu sampai ada yang rusak, ditarik, baru ganti baru. Jadi bukan ya maintenance-nya begitu kan model. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kebutuhan ke depan dari Fakultas Kedokteran 10 tahun lagi? Dengan model pembelajaran online, tapi kita kan pandemi sudah, jadi pengalaman dari pandemi kemarin, model pembelajaran jarak jauh online dalam 5 tahun ke depan saja. Ini juga menyangkut kebijakan eksternal, kebijakan pemerintah ya, untuk kedokteran ya. Sepertinya implementasi secara full 100% sulit karena mungkin beda dengan non eksak. Bagaimana mungkin mahasiswa belajar online untuk skill, keterampilan bagaimana menyuntik ya, keterampilan memasang kateter ya, MGT, alat-alat semua itu hanya dari online ya, kan sama aja mereka nonton YouTube gitu. Menurut saya tetap kita ini karena kasus yang sifatnya insidental aja, karena pandemi jadi kita secara online. Jadi kedepannya mungkin bisa paling-paling hybrid, digabung antara daring dan luring. Tapi presentasinya terutama yang terkait dengan daring kuliah oke lah gitu ya. Ke depan ya tadinya kita kan sama sekali enggak sebelum ada pandemi ini. Jadi kalau ditanya 5-10 tahun ke depan mungkin hybrid ya, dengan pemanfaatan teknologi IT. Kemudian yang kedua dengan layar yang selama ini kan kita kan baru dimulai pas sebelum pandemi itu. Nah itulah di situ nanti akan masuk. Dan menurut saya efektivitasnya cukup baik. Misalnya sekarang bagaimana ujian untuk yang sumatif, formatif gitu ya. Ujian tengah semester dilaksanakan dengan model pembelajaran daring gitu di layar itu. Dosen tinggal masukin soal kuis, ya kan? Masukin soal, nanti bisa dischedulkan ya. Oh ini kuis yang ini tanggal sekian, jam sekian, dia akan hidup gitu kan, apa namanya? Kuisnya itu akan aktif, bisa diakses, bisa aktif, dan mahasiswa akses. Nah, itu kan satu efektivitas. Dosen nggak perlu ngawas, gitu kan? Artinya berjalan sendiri, kemudian nanti nilainya pun juga masuk. Jadi mereka meriksa sendiri berapa yang nilainya berapa dan nilai keluar dan sebagainya, berapa salah berapa benar, sehingga efektivitas dosen bisa lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang lain kan gitu, penelitian dan sebagainya. Saya optimis, tapi tidak, menurut pendapat saya tidak bisa secara langsung kita beralih 100% semuanya ke jaringan ke IT ya. Nah tadi tuh ada beberapa hal yang tidak mungkin. Pembelajaran dosen masih kuliah sih bisa aja ya.
karena kan sekarang kan juga sudah banyak di YouTube dan sebagainya. Iya. Jadi tampaknya akan mengikuti perkembangan ya, dalam 5-10 tahun ke depan sudah harus terpikirkan itu. Makanya kan kita membentuk PJJ yang pembelajaran jarak jauh itu kan sudah dimulai ya, mungkin mengikuti universitas terbuka yang sudah puluhan tahun melaksanakan PJJ, dan kedepannya sepertinya dengan menteri yang baru ini juga dimintakan untuk bisa implementasi sistem PJJ untuk di semua perguruan tinggi. Tapi itu tadi ada batasan-batasan yang tidak 100%, saya katakan tidak 100% bisa diimplementasikan ya, dengan konsep PJJ tadi. Baik, pertanyaan terakhir, apakah akan ada penambahan staf atau subbagian menurut dokter? Pasti, karena kaderisasi terus berjalan. Dosen pensiun ya, itu mungkin dalam tahun ini ada beberapa orang, tahun depan pasti ada, dan pensiun ada. Belum lagi dosen-dosen yang kemudian pindah dan sebagainya, bisa mengikuti tugas kami, tugas dan sebagainya ya. Jadi pertambahan ada ya, untuk retensi ya, dan pensiun itu juga tetap ada ya. Jadi kita tidak pernah statis. Karena itu perlu dipikirkan juga terkait dengan support faktor pendukung terkait dengan IT sistem ini ya. Jadi perangkat-perangkat daripada PC dan sebagainya ya. Dan ini yang bisa dalam tanda kutip ya, harusnya rencana pengembangan penambahan staf itu harus diikuti juga dengan perencanaan pengembangan dari IT ya. Jadi blueprint pengembangan IT itu seperti apa. Nah, karena di sini sifatnya sentralisasi ada di CMIS ya, dan rencana pengembangan staf itu ada di fakultas. Nah, ini yang kadang-kadang nggak sejalan gitu ya. Jadi kalau kita teman-teman yang pengelola SDM di sini satu pintu ya, ini kalau kita bilang udah beda pintu kan, itu akan sejalan gitu. Contohnya dosen baru itu harus, kalau ingat, kalau nggak ingat nanti melaporkannya baru berapa tahun, baru dosen baru tersebut nanti punya perangkat PC gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa menunggu, harusnya dosen harus bekerja segera gitu, begitu dia masuk kan ada yang harus dikerjakan dan sebagainya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kendala. Karena itu bagaimana kita membuat suatu sistem yang dimana perencanaan pengembangan antara support faktor IT ini, kita bilang supporting factor, dengan rencana pengembangan SDM itu harus sejalan ya. Dan itu juga masuk ke sarana prasarana kan sebetulnya ya. Nah, kalau adik lihat aja, kita itu kan juga berbeda pintu gitu. Ada di yayasan gitu. Nah, ini yang mungkin perlu ada strategi lagi, bahwa di setiap fakultas itu memang harus sudah ada support IT. Gak bisa dia dan kalaupun sentralisasi tetapi dia punya namanya itu di setiap fakultas itu ya, punya unit-unit bagian daripada unit sentral gitu ya, yang melakukan fungsi evaluasi, perencanaan ya di masing-masing fakultas. Harusnya sudah seperti itu. Nah, beberapa perguruan tinggi saya malah sudah lihat itu ya, bagus sekali. Contohnya di Unjani Bandung, kemarin saya datang ke sana sebagai asesor, saya lihat itu ya, bagaimana mereka mengembangkan dalam konteks sentralisasi sistem IT ya. Mereka punya fakultas, punya gedung yang cukup jauh letaknya, tapi mereka bisa kontrol gitu ya. Mereka bisa kontrol dari gedung sentral rektoratnya, itu bisa melihat jaringan di semua fakultas ya. Saya belum pernah lihat dia, saya nggak tahu apa namanya, dia jelaskan kepada saya, karena saya kan harus menilai, saya kan asesor, dia harus menilai, dia jelaskan kepada saya. Jadi kami tahu dong kalau fakultas kedokteran, hukum, ekonomi ada masalah dengan kendala, karena kan jaringan itu bukan hanya di administrasi fakultas, tapi sampai ke tingkat mahasiswa, pelaksanaan penggunaannya seperti apa. Nah, kami jadi bisa cepat ya, mengontrol kalau ada masalah. Nah, ini
sebetulnya di fakultas masing-masing sudah ada. Jadi sebelum mereka lapor, mereka sudah tahu pusat itu gitu. Oh ini ada cari, mungkin ada yang lebih tahu lah. Ini kerusakannya apa? Ya kan gitu, kerusakan itu cepat. Ya. Nah ini saya lihat di Unjani Bandung, ya. Ya, saya angkat jempol ya selama saya putar beberapa fakultas ke beberapa perguruan tinggi, PTN maupun swasta. Saya baru lihat satu itu di Unjani, ya. Dan itu baru saya lihat kemarin. Dan itu tampaknya menurut saya untuk orang yang awam terkait dengan IT system, menurut saya bagus itu. Jadi punya tempat yang mungkin rektorat dia tahu itu. Nah, itu adanya di rektoratnya dia. Jadi di rektorat kan gedung-gedungnya misal-misal ya, hukum, ekonomi dan sebagainya kan. Tapi sentralisasinya itu bisa kelihatan. Cukup melihat dalam satu monitor saja. Kalau bisa tunjuk kerusakan di mana, ini permasalahan di sini. Nah itu saya nggak tahu. Apakah di CMIS punya harusnya ada ya? Nggak tahu sih. Harusnya ada ya. Cuman itu tadi karena masing-masing di fakultas semua sentralisasi, yang jadi masalah kedua adalah keterbatasan tenaga kan, menumpuk di satu contoh tempat. dosen di sini beberapa langsung komplain gitu Ya. Gimana dia? Ya kan? Nah itu sering ini nelfon akhirnya apa? Ada 6 orang, 7 orang nggak tertangani kan. Nah komplain, sementara dia harus mempersiapkan macam-macam lah ya, untuk bahan kuliah, harus mempersiapkan laporan dan sebagainya. Karena itu terkendala kan, karena nggak bisa akses ya kan? Ya kan? Nah ini barangkali juga semua masukan ya, buat nanti sistem seperti apa ya, yang memang harusnya sudah kita kembangkan. Yarsi 20 tahun berbeda dengan Yarsi sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin, tapi sekarang ternyata sudah tidak mungkin lah ya, dan perlu ada strategi pengembangan sistem yang baru ya, seperti apa untuk terkait dengan sistem IT di universitas gitu, tingkat universitas sampai ke fakultas-fakultasnya. Itu barangkali. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban atau masukan yang Bapak berikan. Sebelumnya saya izin meminta foto untuk bukti hasil wawancara. Foto dari situ sama-sama. Sama-sama Pak. Jadi